Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Saifuddin Kusmayadi dari kelas TI 19A3, Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi prosesor dan perbedaan arsitektur ARM dengan x86. Nah, sebelum ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu prosesor atau CPU. Jadi CPU adalah Central Processing Unit atau CPU adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak atau pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah megahertz atau 1000 MHz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD atau Advanced Micro Device, Apple, Seri VA, IBM atau International Business Machine, IDT, dan Intel. Prosesor merupakan bagian sangat penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa apa-apa. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu cepat. Bahkan para pioneer sendiri seperti Intel dan AMD selalu bersaing. Banyak sejarah yang dialami prosesor Intel sebelum prosesor tersebut menjadi sehebat sekarang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan teknologi prosesor dari generasi ke generasi. Pada generasi pertama, yaitu ada prosesor 8088 atau 8086 pada tahun 1778. Prosesor ini merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. Visi pertama pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 ini merupakan CPU 16 bit tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya pada generasi kedua yaitu ada prosesor 80286 pada tahun 1982. Prosesor ini merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 ini menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086 ini. Pada kecepatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik daripada 8086 ini pada 4,77 MHz. Belakangan ini diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, sampai 12 MHz dan digunakan pada IBM PCAT pada tahun 1984. Berikut adalah gambar pada generasi kedua, yaitu prosesor 80286. Pembaharuan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protect mode atau mode perlindungan sampai mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengalamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi Anda tidak dapat berganti dari protect kembali ke real mode atau mode real tanpa real boot PC, dan sistem operasi yang menggunakan hal ini hanyalah OS 2 pada saat itu. Selanjutnya pada generasi ketiga yaitu ada prosesor 80386DX pada tahun 1985. Prosesor ini diluncurkan pada 17 Oktober 1985. Prosesor ini merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang
PC DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama, walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 MB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. 80386 ini merupakan CPU pertama berunjuk kerja baik dengan Windows versi awal. Nah, berikut adalah gambar generasi ketiga, yaitu prosesor 80386DX. Selanjutnya pada generasi keempat, yaitu ada prosesor 8486, yaitu pada tahun 1989. Prosesor ini dikeluarkan pada 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat. Lebih-lebih pada mode RISC, pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan. Tetapi 386DX ini dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang sangat baru 486 ialah menjadikan satu match koprosesor atau prosesor pembantu matematis. Berikut adalah gambar dari generasi keempat. Selanjutnya pada generasi kelima, yaitu ada Pentium Classic pada tahun 1993. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium ini merupakan super scalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick, sebanding dengan 2 buah 486 dan 1 chip. Terdapat perubahan yang besar dalam bus sistem, yaitu lebar 2 lipat menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Berikut adalah gambar dari generasi kelima, yaitu Pentium Classic. Selanjutnya pada generasi ke-6 ada Pentium Pro pada tahun 1995. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro menggunakan prosesor RISC murni. Dioptimasi untuk memproses 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Nah, ini berikut adalah gambar pada generasi ke-6, yaitu Pentium Pro. Selanjutnya pada generasi ke-7, yaitu ada prosesor AMD K7 Athlon. Prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon diperkenalkan pada Agustus 1999. Tanggapan Intel tidak dapat diharapkan hingga akhir tahun 2000. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif, nampaknya seperti yang diharapkan, untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Berikut adalah gambar dari generasi ke-7, yaitu AMD K7 Athlon. Nah, selanjutnya saya akan membahas perbedaan ARM dengan x86. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada instruksi set arsitektur atau ISA. ARM menggunakan reduce instruksi set arsitektur atau RISC dan x86 menggunakan kompleks instruksi set arsitektur atau CISC. Jadi apa itu instruksi set arsitektur? Semua prosesor memiliki native processor language, yaitu ISA, yang hampir mirip dengan assembly language, tetapi lebih optimal dan lebih mudah untuk dibaca dan diinput ketimbang ISA itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.